Cek suara aneh jelas teman-teman. Jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ya teman-teman, alhamdulillah kita bisa ngabuburit bareng di bulan Ramadan ini. Dan salam kenal semuanya. Aku Ayub, founder dari Crypto Syariah. Mungkin namanya pakai bahasa Arab ya. Karena ini akun email yang buat kuliah di LIPI ya. Jadi pakai bahasa Arab. Insya Allah nanti aku nggak sendirian di sini. Akan ditemenin sama Mas Axel yang pakai akun emailnya Crypto Syariah Official. Cuman di awal nanti aku yang bakal sedikit ngejelasin dulu gambaran umumnya gimana. Baru nanti yang lebih detail dan lebih dagingnya akan dilanjutkan oleh Mas Axel. Gitu teman-teman. Sebelumnya aku mau nanya dikit. Teman-teman udah pada tahu airdrop itu atau belum? Airdrop itu apa ya? Udah pada tahu belum? Sudah tahu. Oke. Yang belum tahu, reaction yang belum tahu. Biar aku ada gambaran nih, rata-rata pemula atau udah jago. Belum tahu. Belum tahu, oke. Oke. Aku izin share screen biar jelasin sekilas dulu apa itu airdrop sebelum nanti ke yang lebih teknis yang bisa jadi cukup berat. Dan teman-teman nanti kalau misalkan dirasa materi yang terlalu berat atau apa, di ini aja dicatat aja kalau ada pertanyaan, dan santai aja. Pembelajaran Adobe ini nggak mungkin cuma sekali meeting langsung jago. Bisa jadi nanti next kita bakal ngadain meeting kedua, ketiga, dan seterusnya sampai teman-teman bisa mandiri gitu kan. Untuk garap airdrop, cari koin-koin airdrop yang bagus, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Oke. Share screen-nya kelihatan nggak guys? Kelihatan. Kelihatan ya. Oke. Ini sedikit jelasin ulang lagi ke teman-teman semua. Dan selalu aneh ulang-ulang bahwasannya peluang cuan di kripto itu ada beberapa pintu teman-teman. Jadi nggak hanya yang pertama doang. Biasanya kita kan yang pertama doang, yaitu trading gitu kan. Oh kalau mau cuan harus trading gitu kan. Makanya kelas-kelas kripto di luar sana tuh rata-rata jualnya trading aja gitu. Ngasih call apa naik sekian persen gitu kan. Belinya di sini, entry-nya di sini, stop loss-nya di sini, dan lain sebagainya. Tapi fun fact-nya teman-teman, hampir nggak ada orang yang bisa multiply duitnya jadi multi bagger gitu kan, atau kali X berapa gitu kan, yang dari trading biasa, kecuali dia harus switcher gitu kan. Sedangkan switcher itu nggak boleh kan, haram gitu kan. Makanya kalau teman-teman paling cuma trading biasa, ya duit teman-teman mungkin lumayan naiknya kalau modalnya gede, tapi nggak bakal bisa dapat 3x, 5x, 10x. Itu jarang banget dan susah banget gitu kan. Syukur-syukur naik 100% aja udah alhamdulillah. Cuman itu jarang dan susah. Apalagi ditambah kondisi market yang seperti hari ini, yang bisa dibilang bear market, atau lagi koreksi, lagi crash. Trading itu sangat tidak recommended ya teman-teman. Akan banyak
liquidity grab yang ngebuat teman-teman itu hanya bisa trading jangka pendek yang itu paling keuntungannya tipis-tipis saja kayak gitu. Nah, maka dari itu teman-teman harus paham juga bahwa saya di kripto tuh cuannya nggak hanya trading, tapi ada pintu-pintu yang lain. Bisa dengan yang akan hari ini kita bahas atau kita pelajari bareng-bareng, yaitu airdrop, gitu kan. Yang mana bisa dibilang airdrop ini tanpa modal, rata-rata tanpa modal. Walaupun ada beberapa airdrop yang harus modal, ada, cuman mayoritas airdrop itu tanpa modal uang, gitu. Jadi bisa dibilang duit gratis, teman-teman hanya butuh effort aja. Effort waktu, tenaga, usaha, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang pakai internet, ada yang nanti disuruh jalan, dan sebagainya, banyak pokoknya. Gitu. Terus yang ketiga, ada namanya garap koin ICO. Atau kalau di saham namanya IPO ya. Kayak gitu. Ada beberapa koin-koin ICO juga kemarin yang ada info juga buat teman-teman yang mungkin ikut. Ini simpelnya kita beli koinnya sebelum listing di aplikasi CEX atau DEX. Kayak gitu. Biasanya orang-orang yang ICO ini rata-rata venture capital atau orang-orang yang udah lama di kripto karena infonya terbatas dan rada-rada ini ya, rada-rada nggak mudah untuk beli koinnya, biasanya buru-buru cepet-cepetan dan lain sebagainya gitu kan. Cuman peluang duitnya gede. Makanya kalau teman-teman tahu orang-orang yang kayak wah cuan gede nih di Hyperliquid, cuan gede di Aster, cuan gede di koin A, koin B yang bisa kali berapa gitu kan, naik ribuan persen tanpa future ya. Itu rata-rata bukan dari trading teman-teman, tapi entah dia dari airdropnya atau beli pas ICO-nya. Udah dua itu aja gitu. Jarang orang dari trading biasa itu bisa kali 5x, 10x itu nggak ada. Pasti ujungnya antara airdrop atau ICO aja. Nggak ada yang lain. Hanya dua itu. Kalau teman-teman ada yang nanya, wah, gue turning point-nya bisa naik ribuan X di koin A. Kayak Kalima Sada, dia di Shiba Inu berapa juta jadi berapa M. Atau Hengki Adinata, dia dari berapa puluh juta jadi berapa M di Hyperliquid. Itu mereka dari airdropnya sama ICO-nya. Gitu. Bukan dari pas koinnya dari Steam baru beli. Enggak. Mereka mau udah dapat gede dari airdropnya sama ICO-nya, makanya bisa kaya. Masa bisa jadi turning point untuk mereka yang rata-rata mengubah nasibnya dari yang biasa aja sampai jadi lumayan duitnya gede. Gitu. Nah, yang lain apa aja selain tiga ini? Ada nanti liquidity provider. Nah, ini duitnya nggak gede, tapi lumayan bisa dapat untung-untung 5-10% di market yang bisa jadi kayak sekarang untuk trading nggak bagus kan. Jadi liquidity provider itu lumayan menarik. Kemarin juga Mas Alsel habis liquidity provider dapat berapa persen itu lumayan. Gitu. Kayak gitu teman-teman. Nah, kalau untuk trading kita udah sering banget belajar ya, mungkin di live sebelumnya atau zoom-zoomnya atau webinar sebelumnya itu udah banyak banget yang ngajarin trading, atau teman-teman di luar sana ngajarin trading itu udah banyak, tapi teman-teman bakal susah untuk nyari belajar yang sisanya kayak garap airdrop, garap koin ICO, sama jadi liquidity provider. Makanya insya Allah kita dari Kripto Syariah sebagai salah satu benefit untuk teman-teman member premium, kita akan usahakan teman-teman untuk belajar ketiganya. Gitu. Jadi nggak hanya trading doang, tapi juga tahu gimana cara garap airdrop, cara garap koin ICO, cara garap liquidity provider. Atau bahkan mungkin next ada yang mau belajar OTC, pakai USDT dan lain sebagainya, itu juga bisa. Jadi peer to peer itu juga bisa, gitu kan? Karena peluang di kripto banyak banget. Dan kita nggak pengen teman-teman ketergantungan hanya di sini doang, gitu. Kita nggak pengen lah teman-teman ketergantungan di trading doang. Karena jujur, aku pribadi udah jarang banget trading, gitu kan. Cari yang high conviction aja.
sekarang lebih sering garap-garap koin ICO dan juga airdrop kadang-kadang oleh gabut gitu kan, karena lebih cuan ICO daripada trading biasa gitu. Nah teman-teman, terus airdrop itu apa gitu kan? Kita kan akan bahas airdrop ya, yang mana teman-teman kalau nyari tahu di luar sana apa itu airdrop, tips and trick mungkin banyak ya. Tapi kalau benar-benar kelas yang ngajarin airdrop atau modul yang ngejelasin airdrop A to Z itu sangat-sangat jarang. Makanya kita pengen ngajarin ke teman-teman. Gitu. Cuman kalau bagian aku nanti aku hanya gambaran umumnya. Untuk yang lebih detail dan lebih sulitnya atau lebih dagingnya akan dilanjutkan oleh Mas Axel. Tapi supaya teman-teman punya gambaran umumnya dulu, airdrop itu ibarat kata project itu dia bagi-bagi token gratis. Token atau koin secara gratis. Walaupun ini tanda kutip ya teman-teman. Gratis dengan syarat. Nah, syaratnya kita harus ibarat kata nih, semi-semi bantu marketingnya. Marketing atau testing projectnya. Karena ya balik lagi, nggak ada makan siang gratis ya teman-teman. Pasti harus ada feedback. Gitu kan. Nanti projectnya dia ngasih token atau koin gratis kita, tapi ya kita harus ikutin syarat mereka. Syaratnya apa aja atau langkah-langkahnya apa aja, itu beda-beda tergantung project. Contoh, ada yang sesimpel bentar. Ada yang sesimpel kayak harus follow Instagramnya, atau join grup Telegramnya, atau sekedar pakai aplikasinya. Biasanya kan kita sebutnya ada apps ya, aplikasi-aplikasi Web3. Atau bisa juga kayak kita cobain fitur di aplikasinya, fiturnya, atau posting-posting di Twitter untuk promosi gitu kan. Jarang sih kalau di IG, biasanya Twitter kayak gitu. Banyak gitu kan. Banyak syarat-syarat yang harus dilakukan kayak gitu. Cuman intinya balik lagi ya, kita saling berbagi value gitu kan. Kalau dari projectnya dia value-nya ngasih token ke kita, ya kita bantu-bantu marketingnya atau testing projectnya dan lain sebagainya kayak gitu. Itu airdrop tuh. Nah, cuannya dari mana bang? Cuannya dari koinnya ini teman-teman, token yang kita dapat secara gratis ini. Nah, menentukan kita cuan gede atau enggaknya itu balik lagi tergantung projectnya. Apakah projectnya paten atau enggak? Kalau projectnya paten atau bagus, otomatis cuannya gede karena kita bisa jackpot nih pas listing harganya naik, ya enggak. Tapi kalau nggak paten, nggak bagus, atau narasinya nggak lagi rame, nggak lagi booming, ya tetap cuan, cuman duitnya kecil. Bisa jadi dengan effort yang sama kan, effort yang sama, dua koin berbeda, tapi yang satu narasinya bagus dan juga rame, hype gitu kan, pas listing naik, yang satu enggak, ya hasilnya beda gitu. Karena basically kita hanya dapat token, kita nggak dapat duit teman-teman, dapatnya token
atas kerja keras kita atau effort kita yang udah kita lakuin untuk support project-nya kayak gitu. Dan bisa dibilang hampir semua project crypto itu ada bagi-bagi airdropnya, hampir ya, mayoritas. Karena ya bisa dibilang ini budget promosi mereka lah, gitu kan? Budget promosi mereka, dan juga untuk mereka ngasih produk gratis, sampel-sampel produk kalau kayak biasa ini ya, produk bisnis lainnya gitu. Itu gambaran terkait airdrop, teman-teman. Jadi intinya kita dapat token atau koin gratis dari projectnya. Syaratnya kita harus bantu-bantu projectnya. Apapun bantuannya ya tergantung dari projectnya. Unik-unik kok. Ada yang kemarin lagi rame itu, kalau ada yang tahu, koin Seeker namanya. Nah, Seeker ini adalah nama HP produk dari Solana. Gitu kan. Jadi Solana bikin HP, nama HP-nya Seeker. Nah, orang-orang yang pakai HP-nya, ini Kodarwo, aneh waktu itu udah mau beli, cuman nggak kebagian. Tapi teman-teman aneh di grup beberapa, ada yang kedapatan nih, HP Seeker. Nah, orang-orang yang beli HP-nya ini, itu disuruh aktif aja pakai HP-nya rutin gitu kan. Kalau ada aplikasi baru di-download, dipakai, dicoba-coba gitu. Ya like HP biasa, cuman bedanya kalau kita App Store-nya atau Play Store-nya kalau dia isinya aplikasi-aplikasi Web3 atau the apps kayak gitu. Nah, ada beberapa teman-teman aneh yang dia ya paling pakai cuma 2 bulan atau 3 bulan, nggak lama. Itu nanti ketika project dari Seeker atau mobile phone dari Solana ini listing koin, mereka dapat koin Seeker ini gitu kan. Jadi mereka awalnya hasil dari aktif mainnya dapat koin, koinnya itu nanti bisa dikonversi jadi koin Seeker-nya kayak gitu. Dan kalian tahu harga mobile phone Seeker ini cuman $500. Sedangkan ada temen aneh karena dia aktif make gitu kan, nggak tahu karena emang fokus di situ concern, saya mungkin ada gabut juga, itu bisa dapat koin Seeker yang kalau dijual waktu itu pas awal listing itu yang paling tertinggi ada yang dapat jadi 500 juta rupiah atau sekian ribu dolar, atau ya tipis-tipis paling enggak, yang paling males aja nih pakai aplikasinya dia BEP dapat $500 juga. Tuh. Ada yang sebagian dapat 100 juta, 200 juta, beda-beda tergantung keaktifannya. Hanya sesimpel beli HP $500, $500 berapa sih? Paling 8 juta rupiah, sekian. Tapi HP-nya dipakai aktif, itu berpeluang dapat 500 juta, 100 juta, 200 juta. Gitu. Itu kerennya iDrop, teman-teman. Kerennya market crypto. Hanya dengan duit kecil, tapi dengan sedikit effort dan juga sedikit kecerdasan untuk melihat peluang, teman-teman bisa dapat duit ratusan juta. Multiple-nya gede banget kan. Ini kalau hitung pakai ROI investasi berapa puluh ribu atau ratus ribu persen kan. Kayak gitu. Itu contoh garap airdrop. Cuman teman-teman juga harus paham, disclaimer nih, tidak semua airdrop pasti cuan. Oke? Karena apa? Ya tadi balik lagi, tergantung projectnya, tergantung rezekinya juga, dan tergantung banyak faktor lainnya kayak gitu. Makanya harus sabar-sabar nih. Mungkin bisa jadi dari kita ikut garap airdrop 5 project, yang cuannya lumayan cuman 1 project maybe,
gitu. Itu bisa aja. Walaupun ya paling kita nggak terlalu sakit hati karena kita nggak modal duit, cuman ya sakit hati karena kita udah capek nih gue nih udah effort aja nih ternyata yang cuman satu kayak gitu. Ya paling sakit hatinya nggak yang parah banget, cuman lumayan kayak gitu. Kayak gitu. Ini teman-teman harus paham juga. Takutnya nanti kalau misalkan baru garap airdrop sekali terus nggak cuan lumayan, nyalahin ya nggak. Jangan sampai ya. Karena balik lagi, tidak ada yang pasti di market. Yang pasti di market adalah ketidakpastiannya, gitu kan. Makanya airdrop sekalipun tidak semuanya pasti cuan, teman-teman. Bisa jadi yang cuan gedenya hanya 1, 2, atau 3 dari 10 atau belasan yang kita garap kayak gitu. Cuman menariknya, even in bear market, project itu akan tetap running along the way gitu. Jadi tetap banyak project baru, tetap banyak project yang digarap. Sehingga teman-teman kalau mau garap idol pun peluangnya selalu ada gitu kan. Nah, tapi teman-teman juga harus memperhatikan beberapa hal, terutama agar tetap sesuai syariah ya. Karena bisa jadi garap idol pun ada yang nggak sesuai syariah gitu. Nah, kalau yang sesuai syariah itu gimana? Yang pertama, yang pasti projectnya harus halal ya teman-teman, atau syariah compliance. Walaupun ini rada ribet. Kenapa rada ribet? Karena biasanya koin yang masih di fase airdrop itu belum ada lembaga internasional yang melakukan syariah compliance di project tersebut. Makanya biasanya kita analisa sendiri teman-teman dari kripto syariah ya. Gitu. Nah ini effort lebihnya di sini nih. Karena bisa jadi dari 10 peluang project airdrop, paling yang halal cuma 1 atau cuma 2. Sedangkan kita screeningnya semuanya gitu kan. Jadi bersyukur buat teman-teman nanti kalau kita kasih info airdrop di Discord, itu kita udah effort banget. Karena nggak gampang untuk screening kehalalan project yang masih baru di fase airdrop. Nyari koin airdrop yang bagus aja susah, apalagi nyari yang udah bagus dan halal. Nah, itu effort banget teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman dapat info airdrop, tolong dimanfaatkan karena itu nggak mudah. Gitu. Terus yang kedua, teknis garap airdropnya juga harus kegiatan yang tidak melanggar syariah, tidak melanggar syariah. Nah ini penting ya teman-teman, karena ada beberapa koin airdrop yang memang karena project udah haram, atau ada project yang halal tapi kegiatan garap airdropnya tidak sesuai syariah. Kayak kita harus uh, staking, tapi stakingnya konsepnya dia pakai bunga misalkan, atau kita harus like postingan-postingan musik dia. Kan ada beberapa koin itu dia musik kan, musik atau ada kartunnya, ada animenya, tapi animenya tidak sesuai syariah, telanjang dan lain sebagainya. Nah itu kan juga nggak boleh syariah ya, kayak gitu. Jadi harus lihat kegiatannya, apakah kegiatannya melanggar syariah atau enggak. Itu dua hal penting yang harus teman-teman pegang sebelum nanti hal-hal lebih teknis, cara airdropnya gimana, cara garap airdropnya gimana, peluang dan potensi airdrop gimana. Yang penting teman-teman harus paham bahwasanya kita ada di kripto syariah, otomatis segala hal yang kita lakukan harus sesuai syariah. Kayak gitu teman-teman. Bisa dipahami teman-teman? Oke, lumayan ya, cukup cukup luar biasa. Oke, itu aja kalau dari Ane. Nanti akan dilanjut materi dari Mas Axel. Mas Axel ada Mas Axel? Aman, Mana? Oke. aman. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Axel. Teman-teman jangan lupa dicatat materinya, walaupun kita ada rekaman, cuman harapannya dicatat. Dan Ane izin duluan ya, Mas Axel dan teman-teman semua, karena Ane ada meeting lain juga di sini.
Jadi thank you semuanya, semoga ilmunya bermanfaat dan semoga kita bisa cuan bareng di kripto lewat airdrop. Itu aja, Ane izin pamit teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Sebelumnya udah ada share screen-nya belum, teman-teman? Udah kelihatan belum? Udah ada share screen-nya belum, guys? Sudah bang. Belum. Udah ya, aman ya. Oke. Oke, kita lanjutin ya dari Bang Ayu. Pertama kenalin ya, namanya Axel. Yang alhamdulillah ini udah cukup lama juga ya terjun di dunia kripto, itu awal 2024 ya, 2 tahunan lebih gitu alhamdulillah. Dan sekarang ya alhamdulillah dari bagian dari kripto syariah juga gitu, bagian yang pengurus juga. Nah, airdrop itu apa sih teman-teman ya kan? Pasti teman-teman tuh di kripto kan taunya cuman oh ini mah trading, beli koin udah cuan gitu kan. Nah, padahal di kripto itu luas, ada juga ada Web3 dan ada airdrop. Nah, nah, airdrop itu apa? Jadi strategi distribusi aset digital yang berupa token atau koin secara gratis ke dompet atau walletnya partisipan nih. Oke, jadi gini gampangnya. Kalau di perusahaan-perusahaan umum ya kan, perusahaan-perusahaan umum itu kan rata-rata mereka itu ngambil atau budget marketingnya tuh mereka pasti alirin ke entah itu ke konten kreator atau iklan-iklan ke platform tertentu gitu ya kan. Nah, kalau di kripto, indahnya di kripto itu mereka itu ngasih budget marketingnya itu kepada mereka yang sorry bentar. Apa? Apa ya? Sorry guys. Suaranya ada nggak? Ada. Ada ya. Oke, tadi udah kita langsung aja deh, kan tadi udah dibahas juga sama Bang Aib yang terkait airdrop ini. Pokoknya intinya ini budget marketingnya para project Web3 lah. Jadi kalau yang perusahaan-perusahaan umum itu kepada endorse atau yang lain-lain, sedangkan project Web3 itu mereka itu lebih ke community yang ngedukungnya gitu. Nah, dapat apa aja sih dari airdrop? Nah, selama ada yang ngegarap airdrop, ya alhamdulillah ya, cuman belum segede orang-orang yang kayak kemarin yang kata Bang Aib itu udah dapat seharga mobil ya, belum juga nih kayak gitu. Cuman ya alhamdulillah lah buat jajan gitu sehari-hari mah ya alhamdulillah dapat. Nih beberapa airdrop yang aneh, sama ada teman aneh juga di sini, ada airdrop garapan teman aneh juga yang dari kripto syariah. Nah, pertama itu ada yang dari XPL. Waktu kemarin listing XPL, nah itu ada airdrop namanya di Bybit tuh. Nah, kalau itu tuh kalau nggak salah airdropnya tuh harus deposit sekitar 600 dolar, 600 dolar ya, dalam bentuk XPL ke Bybitnya, atau trading 100 dolar dalam bentuk XPL. Itu jadi teman-teman masukin deposit ke Bybit 100 dolar gitu USDT. Nah, terus habis itu teman-teman langsung trade ke XPL-nya. Nah, itu kemarin dapat airdrop 300 XPL nih. Temenannya juga ada yang dapat, aneh kasih tahu nih, ayo join di sini. Ya alhamdulillah kita dapat 300 XPL. Ada juga gak nyangka. Soalnya kemarin apalagi harga XPL itu kan naik ya. Cuman aneh ini waktu harganya masih 1 dolaran lah. Jadi ya lumayan, sekitar berapa? 3 dolar, 300 dolar berarti sekitar 8 8 6 lah ya, 6 jutaan lah, 6 jutaan sampai
5 jutaan, nah, segitu lah kurang lebih. Terus ada airdrop yang di Telegram juga, ini namanya Dox, ini GameFi ya. Ini dapat 42 ribu Dox gitu koinnya. Ini gampang banget. Kalau ini emang ini hoki banget sih sebenarnya, aneh juga hitungannya. Ini airdrop pertama yang paling pertama banget aneh garap, dan alhamdulillah langsung jackpot walaupun gak gede banget ya. Ini cuman ya dapat 2 jutaan lah, 2 juta sampai 3 jutaan gitu. Ini emang hoki aja ini sebenarnya ini. Kalau ini ada ini temenannya. Ini temenannya garap, ini dapatnya IO 225 IO ya, harganya segini kan, lumayan banget ini. Ini tuh mereka temenannya itu dapat dari dia Twitter ya, dari Twitter. Nah, itu temenannya konten di Twitter. Nah, habis itu dia post kontennya dan dilirik sama IO-nya, dikasih airdrop lah gitu. Dan aneh ngasih tahu gak yang manis-manisnya, manis-manis semua nih kan. Oh, dapat ini sen juga, ini sekitar 3,5 lah, 3,5. Nah, ini juga aneh ngasih tahu yang pahitnya juga nih. Misal nih kayak aneh kemarin udah elik ya udah gitu. Padahal aneh udah effort, misalnya udah top up ininya apa namanya akunnya gitu. Kan akunnya ada yang perlu fee ya, gas fee. Udah aneh isi fee, udah aneh beli NFT-nya. Cuman akhirnya apa ya, gak elik ya udahlah kata. Dan kemarin juga ada ini nama party, ini sebenarnya cuma dapat 17 doang ya, 17 party itu cuma berapa ya, ini cuma dapat $10 gitu. Nah, ini kecil juga sih ya, cuman ada lah. Oke, kita lanjut ya. Nah, tools yang diperlukan itu apa sih sebelum kita ngeriset airdrop itu ya kan? Pertama itu browser. Nah, browser itu ya gampang lah, kayak Chrome, Microsoft Edge dan lain-lain. Terus wallet teman-teman ya bisa wallet di kripto ya, yang kayak Phantom, wallet Phantom, terus OKX wallet, Bitget wallet, nah banyak lah pokoknya itu. Terus web research. Nah, web research ini buat kita tahu ya, si ngeriset projectnya lah. Apakah projectnya itu bagus, apakah projectnya itu misalnya, ini mah projectnya di fundingnya kecil nih, atau akhirnya projectnya di vesting itu gini ya teman-teman. Jadi ntar teman-teman dapat airdrop nih, tapi airdropnya itu gak bisa langsung dijual di hari pertama ya, teman-teman dapat gitu. Jadi kayak ibaratnya dikunci gitulah. Ntar boleh teman-teman ambilnya tuh setiap sebulan sekali. Ya, aneh juga pernah gitu dapat airdrop yang gitu. Jadi rugi sih jujur kalau airdrop yang di vesting ya. Misal aneh harusnya itu kalau aneh jual di hari pertama, aneh udah dapat 2,5 gitu. Cuman gara-gara vesting ini makin lama pokoknya ternyata ngedrop ya, kecil dong aneh dapatnya ntar. Nah itu jadi teman-teman bisa riset di CryptoRank, ini ada websitenya, atau Certix kayak ini. Nah terus lanjut social information. Jadi teman-teman cari informasi itu bisa dari Discord, Twitter, Tele, banyak sih, semuanya Tele tuh banyak banget. Ntar aneh biar gampang, ntar di akhir-akhir kita langsung contohin aja deh materi mah, gampang lah biar contoh aja. Kita langsung ntar praktek lah biar teman-teman juga ada bayangan gitu, nggak materi doang kan. Jadi materinya kita cepet aja. Terus ada Twitter juga, ada Tele, ada Discord. Nah terus tes platform itu kayak Notion. Nah ini sebenarnya preferensi sih supaya terstruktur aja gitu teman-teman, garapannya apa aja yang udah, misalnya garapannya targetnya hari ini apa aja, ini cuma buat bikin target aja. Oke lanjut. Nah browser extension ya betul, yang di laptop kita bisa menggunakan Chrome atau Microsoft Edge. Nah sedangkan yang di mobile nih teman-teman, yang bang kalau misalnya di HP gimana bang mau ikutan airdrop, bisa gak? Nah saran aneh, teman-teman bisa download namanya Mises Browser nih, Mises Browser. Jadi ini tuh browser cuman lebih support untuk Web3. Bisa, jadi teman-teman bisa masang di apps langsung di sananya. Contoh teman-teman mau pakai Phantom nih, nah Phantomnya itu teman-teman bisa taruh di Mises Browser ini, jadi lebih gampang. Ntar aneh kasih contoh deh kalau yang ini apa di laptopnya ya. Nah ini teman-teman bisa nih, yang di HP, yang di Google Play, atau yang nggak ada laptop misalnya, bisa garapnya ini. Oke ini. Kalau misalnya di Google Chrome-nya langsung di HP itu agak kurang enak, walaupun bisa ya, cuman nggak enak aja gitu teman-teman, ribet lah pokoknya.
kayak gitu ya. Lanjut. Nah, jenis-jenis airdrop nih. Airdrop itu kan umum ya, secara umum. Nah, airdrop itu banyak banget. Sama ada yang testnet. Testnet itu apa? Nah, kata Bang Ayub itu yang kita berpartisipasi ke proyeknya jadi beta testernya gitu. Ibaratnya ya proyeknya itu masih baru nih. Terus kayak orang yang perlu perlu orang yang buat nyobain proyeknya gitu supaya dites gitu kan. Ini udah jalan atau udah udah lancar belum nih si jaringannya atau udah bagus belum nih. Terus mereka minta saran kayak gitulah. Mereka minta feedbacknya gimana habis nyobain proyeknya itu testnet. Walaupun cuman kalau testnet itu rata-rata airdropnya itu pertama agak kecil dapat alokasinya ya. Soalnya sejauh ini aneh testnet ya. Ini sering testnet beberapa project di kripto dan in the end agak kurang ini ya, kurang gede lah dapatnya beda sama yang lain gitu. Walaupun ya dapat-dapat aja, cuman peluang gedenya itu nggak terlalu ini banget lah, nggak terlalu gede banget. Jadi ya seadanya aja gitu. Makanya rewardnya ini variatif. Jadi kadang ada yang sekali cuman nyobain dikit, ada yang langsung JP banget, ada yang enggak gitu, cuman paling dapat cuman $5 atau $3 itu ada. Terus mainnet. Nah, mainnet ini yang paling JP nih, paling worth it. Nah, maksudnya itu yang paling rewardnya itu paling gede itu dari mainnet. Misal ada sekarang kan ada platform tuh namanya Meteora buat masang LP. Nah, teman-teman kalau masang LP di Meteora, teman-teman itu ntar otomatis dapat poin. Jadi ini tuh mainnet itu jadi projectnya udah ada, udah jadi. Cuman mereka itu buat supaya yang pakai projectnya ini ntar dapat bagian alokasi nih, dapat poin gitu. Nah itu kemarin tuh ada di Meteora. Kalau teman-teman masang LP di sana, ntar dapat poin dan akhirnya pas udah seasonnya beres, ntar otomatis teman-teman itu poinnya itu di convert jadi token Meteora. Kan lumayan banget ya teman-teman itu. Teman-teman itu ada yang dapat sekitar $500, $300, yang kecil-kecil $100 lah, paling kecil. Itu dari yang mainnet. Itu mainnet itu paling gede, cuman mainnet kan otomatis kita harus nyiapin fee, gas fee. Misal eh, garapnya itu di Solana, ya kita harus nyiapin ya Solananya gitu buat gas fee-nya, transaksi biaya adminnya gitu di Solana, kita interaksi dengan si Meteoranya gitu. Itu kalau yang mainnet. Nah, terus yang NFT ini sebenarnya kita benar-benar harus teliti ya dari apa developernya itu bagus, apa ke depannya itu dia kerjasama sama apa, projectnya ini emang agak susah, cuman rewardnya itu lumayan ya. Jadi teman-teman itu ada namanya whitelist gitu, jadi teman-teman itu kayak minting itu caranya gampangin, jadi analoginya itu gini, kita itu ibaratnya langsung udah beli duluan NFT-nya itu waktu pre-sale. Nah, jadi waktu lagi PO nih, lagi PO, terus kita beli NFT-nya waktu lagi harga murah. Ntar pas di pasar ternyata harganya naik, harga pasarnya pas sudah listing NFT-nya, ntar harga pasarnya naik, atau teman-teman ntar pas ternyata udah beli pre-sale nih koin apa NFT-nya, NFT-nya, teman-teman itu bisa dapat airdrop dari project-project lain yang kerjasama sama NFT-nya. Contoh kayak kemarin itu ada namanya Berachain project juga ya di kripto. Jadi kemarin tuh jor-joran tuh NFT-nya. Orang yang beli NFT-nya pertama dapat dari airdrop si Beranya nih, dapat dari koin Beranya, terus dapat dari NFT-nya ternyata naik tuh waktu listing. Nah, jadi dapat dua untungnya dong. Dapat dari harga NFT yang lebih murah, kita dulu belinya murah, sama dapat dari airdrop. Jadi itu NFT. Enaknya NFT gitu. Kita dapat dari harga NFT-nya naik, sama dapat dari airdrop. Cuman kita harus riset dulu, NFT itu emang agak susah sih. Anda sendiri NFT itu baru 2 kali, sekali lah. Itu pun ya kurang sih kan ya. Cuma dapat berapa ya? 15, cuman kurang lah ya nih kalau NFT. Nah, ada lagi GameFi. GameFi itu menarik juga ini.
gratis juga, kita nggak perlu ngeluarin apa, paling biaya PSV doang lah kecil itu pun. Jadi kita main game yang kayak kemarin itu yang tadi itu Anda tunjukin kan, yang ini nih poin ini. Nah ini Docs, kita cuma main game di aplikasinya mereka, terus ntar di airdrop sama mereka tuh. Ya cuman tetap aja kita dinilainya itu dari seberapa besar kita mainnya gitu, apa sering mainnya di aplikasi mereka. Terus ada lagi yang social campaign. Nah, social campaign itu kayak yang kemarin itu IO. Ya, kita harus posting konten tentang projectnya gitu, kita bantu-bantu di Discord juga gitu, kita bantu-bantu kayak ngejawab-jawabin tentang project. Jadi gampang gini, teman-teman join Discord si projectnya, terus teman-teman interaksi aja sama komunitasnya gitu, entah community Indonesianya atau community luar negerinya gitu. Teman-teman interaksi aja, ntar otomatis itu kalau di Discord ya, rata-rata Discord yang ada projectnya itu ntar ada levelnya. Semakin sering teman-teman berinteraksi gitu sama komunitinya, ntar levelnya makin naik. Semakin tinggi levelnya, semakin gede alokasinya. Itu kalau yang social campaign. Sama yang di Twitter juga begitu. Semakin teman-teman sering kayak nge-tweet tentang projectnya, nah semakin ntar dilirik lah sama si projectnya, ntar dilirik barulah kasih airdrop. Kayak teman-teman itu nyiapin itu pertama kan tadi udah kasih tahu ya, ada wallet, itu teman-teman harus nyiapin wallet sama Twitter itu juga penting. Nah yang terakhir baru nih ICO sama ICO, itu yang kata Bang Ayub juga udah jelasin tadi, yang kita beli duluan tokennya. Ya, kayak kemarin itu kan apa namanya, koin XPL juga kemarin ada ICO-nya itu orang-orang yang ICO pertama dapat XPL itu kemarin sangat JP banget ya. Jadi kita dapat dari tokennya, dari harga presale-nya, terus kita dapat di airdrop lagi sama si XPL-nya itu sekitar 900 9.000 XPL. Itu kan kemarin XPL $1 ya, 1,5 itu ATH-nya. Walaupun 1,5 ya, 1,5 1,4 gitu ATH-nya XPL. Itu lumayan banget kan, 9.000 XPL di airdrop, lebih harganya kita jual udah $9.000 deh, kita jual di $1 juga udah untung banget itu pun beli $1 doang. Misalnya kita beli di XPL-nya cuma $3 deh, $3, ntar tetap juga di airdrop tuh sama si XPL-nya itu 9.000 XPL-nya. Itu keuntungan dari ICO. Walaupun ya high risk-nya kayak misalnya listingnya kita nggak tahu kapan, cuman kita ikutan presale-nya ya itu listingnya. Jadi risk-nya itu dari listingnya, kita belum tahu listingnya kapan gitu. Oke, lanjut. Nah ini wallet dan extension. Oke. Walletnya, jadi kalau bisa teman-teman itu bikin walletnya itu banyak ya. Orang-orang kripto itu pasti megang wallet itu nggak cuma satu. Bisa pertama itu pasti yang EVM ya, Ethereum Virtual Machine. Jadi gampangnya ini wallet-wallet yang support di Ethereum, garapan-garapan atau airdrop yang di Ethereum, kayak misal di Base, atau teman-teman pasti tahu Arbitrum. Nah terus apalagi layer 2-nya Ethereum itu Manta. Nah Manta juga tuh, nah mereka masuknya ke EVM. Terus yang kedua yang Solana nih, teman-teman bisa download juga atau apa, teman-teman catat dulu aja. Nah ini Solana itu ada namanya Solflare, Phantom sama Jupiter. Sedangkan Sui, yang Sui itu Slash, ini airdrop di Sui, ntar garapnya harus pakai wallet ini. Sui gitu, nggak bisa teman-teman pakai wallet Solana terus garapnya ntar garap project Sui pakai wallet Solana, itu nggak bisa gitu. Walaupun beberapa yang Solana ini Phantom kalau nggak salah udah support Sui, cuman aneh lupa ya. Cuman kalau mau lebih aman ya pakai, teman-teman pakai langsung walletnya Sui aja. Kayak ini kan OKX nih, OKX ini buat bisa garapannya di ETH nih teman-teman. Oh berarti teman-teman harus nyiapin wallet yang ini, OKX wallet atau MetaMask atau Bitget wallet. Paling Solana ini ya. Ya lanjut. Ini contoh address wallet, teman-teman bisa inilah. Bedanya cuma di ini aja. Kalau yang Solana itu gak ada OX-nya depannya. Semua ya, perlu diketahui ya teman-teman, semua wallet Ethereum, EVM itu semuanya sama addressnya. Ntar kalau teman-teman udah bikin ya. Kalau yang Sui itu beda. Sui itu pasti beda. Yang beda itu cuman Solana sama Sui, sisanya
sama semua. Oh ya, sama Bitcoin itu beda sendiri. Jadi cuma ada 3 yang beda sendiri, Solana, Subi, sama Bitcoin. Yang lainnya sama semua. Kayak Hyperliquid itu sama. Semuanya walletnya ini, walletnya EVM. Oke, sosial akun tadi kan udah ada yang jelasin juga ya. Dari kita tuh dapat update tuh kan pertama dari Twitter ya. Dari X akun kita dapat update dari official akunnya gitu, update market terbaru, update market kriptonya gitu, misalnya dia listing di mana gitu ntar ke depannya. Nah, terus di X juga kita bisa tahu quest test. Jadi biasanya ya, setiap project itu ntar setiap berapa jam itu ntar ada, bukan setiap berapa jam, setiap uh, biasanya bulanan, entah itu bulanan atau mingguan itu ntar ada tes. Jadi ada quest gitu buat kita. Misal teman-teman yang mau ikutan airdropnya, teman-teman boleh follow Twitternya. Nah, itu questnya ntar kita ada questnya, itu tinggal masuk ke linknya dari link yang udah mereka sediain ya. Kita tinggal join, ya tinggal kerjain tesnya, misalnya suruh nge-tweet ini, suruh follow ini, atau suruh join Discord-nya, pokoknya gitu. Nah, ini ada questnya, jadi teman-teman bisa update dari Twitter. Sama di Twitter juga interaksi dengan community-nya itu gampang lah, bisa tinggal interaksi di community-nya. Misalnya di Twitter-nya kan, di project-nya ini pasti ada, semua project itu pasti ada community-nya, nggak mungkin nggak ada. Jadi teman-teman bisa interaksinya bisa lewat teks. Terus yang kedua Discord, Discord ya sama juga interaksinya, teman-teman join servernya, terus tahu update-nya. Nah, update project terbarunya itu dari Discord juga teman-teman. Soalnya dev-dev di crypto itu pada aktifnya itu di Discord. Jadi teman-teman bisa langsung aja tanya, misalnya devnya siapa yang di Discord kelihatan. Oh, teman-teman langsung tanya aja langsung ke orangnya. Ini airdropnya kapan listingnya, itu biasanya dev-dev mereka itu aktif. Jadi dijawab gitu, mereka support. Karena di crypto itu sangat menghargai community. Sosialisasi sama meme project kayak ini udah. Terus yang terakhir Telegram. Nah, Tele nih biasanya beberapa project itu tesnya itu atau quest-questnya itu ada yang di Tele. Jadi teman-teman download juga Tele boleh buat jaga-jaga. Nah, di Tele juga sama, ada community projectnya juga gitu di Tele. Nah, teman-teman bisa ikutin projectnya misalnya di Telenya, join grupnya, terus teman-teman lihat nih aktif atau enggak. Kalau misalnya enggak aktif ya aneh saranin mending gak usah. Soalnya project-project yang enggak aktif ya kayak gitu akhirnya mati gitu. Nggak ada ini, soalnya yang hidupin kripto semua project itu ya balik lagi community. Ini boleh nih 3 yang sosial akun lah yang teman-teman boleh download atau teman-teman boleh siapin lah kalau mau garap-garap airdrop. Oh ya, not ya teman-teman, kalau pakai akun buat garap airdrop, kalau bisa teman-teman emailnya itu jangan pakai email pribadi ya, jangan pakai email pribadi, takutnya ntar ke hack atau gimana kan bahaya gitu teman-teman. Soalnya di kripto juga kita harus hati-hati juga ya. Makanya saran aneh sih kalau garap airdrop itu bikin setiap airdrop yang digarap itu bikin wallet baru, supaya kalau misalnya ada apa-apa ntar yang ke drain atau yang kena eh, scam misalnya, ya udah cuman di wallet, satu wallet doang gitu, sedangkan teman-teman masih banyak di walletnya gitu. Nah, ini baru lanjut ke Galse akun nih. Galse itu teman-teman aplikasi sebenarnya, aplikasi di X, di Twitter, di browser ya, di browser teman-teman bisa cari aja di Galse gitu. Nah, itu platform Web3 yang fungsinya itu supaya membangun community gitu, sama di situ ntar ada tesnya masing-masing airdrop, ntar bisa ada tesnya, ntar kita langsung praktek aja deh biar enak kan, mau lihat oh ini tesnya kayak ini.
Jadi di situ tuh teman-teman bisa dapat airdrop juga gitu. Jadi, nah di situ juga udah jelas gitu airdropnya. Bisa ntar kalau teman-teman ngerjain ini ntar dapatnya ini gitu, dapat poin. Atau misalnya teman-teman ngerjain projectnya misalnya suruh follow akun ini terus ntar otomatis dapat NFT ini. Nah itu juga dari Galse. Nah, di Galse tutorial teman-teman bolehlah baca sendiri, ntar kita langsung praktek aja biar gampang. Login ini ya teman-teman bisa baca ya ntar. Soalnya kita juga karena kita mau beli tajil atau mau bertanya juga kan, karena bisa baca sendiri. Nah terus ini ICO. Nah, ICO itu yang pre-sale itu ya, Bang Aib udah jelasin. Nah ini beberapa platform yang bisa teman-teman catat atau teman-teman pantengin ya. Nah, pertama itu Buildpad nih. Ini teman-teman banyak project-project yang pre-sale atau mau listing itu ada di Buildpad. Terus ini juga sama MetaDAO, Created Impossible Finance, terus Kaito, Jupiter sama Sonar. Nah kemarin tuh di MetaDAO ada yang pas ICO itu JP banget itu, ada sampai 5x itu namanya tuh Avicii. Mana aneh, lupa mau beli tuh, padahal udah dikasih tahu tuh sama mentor aneh. Aneh beli ini nih Avicii nih. Lumayan itu 5x ke atas. Oke lanjut. Nah, tips investasi pertama, verifikasi platformnya dulu gitu, pelajari tokenomics. Nah tokenomics itu ini penting banget ya teman-teman. Tokenomics itu misal ntar kan 100% ya tokenomics itu misal 50% buat venture capitalnya, buat yang investornya, atau misal 50% atau misalnya sisanya gitu buat community. Jadi intinya ya teman-teman kalau mau cari tokenomics itu cari tokenomics yang dimana community-nya itu lebih gede dapat bagiannya daripada yang lain. Itu bagusnya ya. Ntar aneh kasih contohnya deh kalau ada ya. Kalau ada ininya. Bank. Nah, itu kan tokenomics sudah. Terus pertama bankernya nih. Bankernya itu kayak misalnya disupport sama apa? Misalnya disupport sama Coinbase projectnya atau disupport sama Solana yang langsung gitu. Nah, teman-teman bisa cek ntar di sini fundingnya juga, funding projectnya. Nah, vestingnya juga nih, teman-teman harus cek apakah projectnya vesting atau enggak. Soalnya ya kekurangannya vesting itu ntar listingnya jadi lama, teman-teman mau menjual cepet jadi kelamaan. Terus FDV-nya, terus community ya penting, community allocation ini paling penting. Terus tim unlock token, kapan TGE-nya. Oh iya, teman-teman cara ceknya gimana ya? Teman-teman bisa pakai ini nih, Crypto Rank. Bisa di situ komplit sih sebenarnya. Bisa ngecek banker-bankernya siapa, ntar kita contohin gitu deh. Nah, terakhir, hal yang harus diperhatikan, pertama verifikasi link ya, platform. Ya, hindari link phishing. Jadi teman-teman jangan asal connect wallet juga ya. Bisa teman-teman langsung, oh ini di Twitter ada link ini nih, dapat airdrop ini nih, bla bla bla. Langsung connectin wallet, jangan. Teman-teman pertama harus verifikasi dulu, ini benar nggak dari projectnya, linknya gitu. Teman-teman harus cek official Twitternya, jangan asal ada orang yang ngasih link tiba-tiba teman langsung join. Nah, itu jangan, ntar takutnya wah teman-teman wallet teman-teman itu ke drain gitu kan, gimana ya ke drain. Ada juga ada yang pernah ke drain itu habis 50 juta itu habis gara-gara main ikutan-ikutan kayak gitu, cuman dia nggak teliti pun ya. Gitu. Soalnya itu nggak pernah ya, misalnya temen udah jadi skor sesuatu
project gitu. Tiba-tiba ada yang nawarin ini, ini. Sorry tadi kepotong ya guys ya. Tadi sampai mana ya? Tadi lupa. Tadi nggak ada yang ini. Sorry guys, tadi kepotong ya guys ya. Tadi udah sampai mana ya materinya? Anda jelasin. Boleh dong teman-teman. Sampai slide 15. 15 ya. Yang harus diperhatiin pertama kan tadi verifikasi link. Jadi teman-teman itu harus perhatiin linknya itu. Apakah linknya scam. Pokoknya teman-teman itu jangan asal pencet link dari orang gitu yang dikasih. Kita harus lebih teliti apakah jadi teman-teman harus verifikasi dulu linknya itu, langsung cek official Twitternya, linknya ini bener gak dari mereka. Oh iya, kalau bener baru gak apa-apa. Kalau yang admin project ini teman-teman hindari, misalnya ada admin project tiba-tiba langsung nge-DM teman-teman, biasanya itu scam ya. Oh ya, suruh suruh join ini, suruh masuk ke link ini. Nah itu hati-hati teman-teman, yang ada ntar wallet teman-teman itu ke drain sama. Hindari percaya sama user. Nah ini betul, ini juga hindari percaya sama user yang tiba-tiba nge-DM teman-teman terus minta detail, oh gimana projectnya ini, terus ternyata pada akhirnya oh boleh dong minta ininya, addressnya, minta ininya, address teman-teman. Nah, itu hati-hati juga ya teman-teman. Sama yang terakhir ya, fokus 1-3 project aja. Oke, ini itu sekian ada ya. Kalau ada teman-teman ada pertanyaan boleh langsung tanyakan aja. Soalnya emang lebih enak nanyain langsung biar langsung praktek juga kan teman-teman. Ada yang lagi running nggak mas project airdropnya? Rame ya sekarang. Ada nama, sebenarnya udah di share kayak di Discord tuh nama ini kita. Namanya kita share screen kelihatan ya. Bentar ya. Namanya itu Perle gitu. Ada di sini. Kita udah share di sini. Nah ini. Nah ya drop. Nah ini. Perle Lab ini udah di share juga nih. Teman-teman bisa ikutin aja. Kan kayak fee-nya pakai Solana nih. Ya jadi di sini. Ikutin aja ini. Jadi ini kalau ada ada pertanyaan tinggal tanya aja nih ke ini nih. Teman Anya juga nih yang garap, bisa ikutin. Ini yang lagi rame juga ya. Sekarang ya, lagi rame sekarang. Baru ini sih yang saya tahu. Teman-teman tinggal ikutin aja. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh ya, tadi sekalian deh supaya ngasih contoh ini, apa namanya, wallet ya. Nah, ntar kalau di mobile ya, kalau di mobile kan mereka itu nggak ada extension kayak gini kan. Nah, nggak ada di mobile kayak gini. Nah, supaya ada itu makanya kita pakai Mises Browser nih. Supaya bisa teman-teman add banyak wallet gitu. Biar lebih enak kalau mau kegarap ya, download aja. Enak menggarap airdrop.
sama yang galse nih. Biasanya teman-teman mau garap yang di galse nih. Gimana analisa airdrop? Nah, ini mulai dari mana dulu ya? Gimana analisa airdrop yang bagus? Apa risiko airdrop sama apa semua harus beli koinnya? Oh enggak semua airdrop itu kita harus beli koinnya ya teman-teman. Enggak semua. Sama cara analisanya ya tadi kita harus lebih ke baca di Twitternya, di akun Twitternya, di akun Twitternya mereka gitu. Di akun Twitternya mereka sama tadi itu di CryptoRank ya. Bentar nih, share juga deh CryptoRank biar langsung aja kita cara nyarinya gimana. Nah, sekarang di CryptoRank udah lengkap nih, ada ICO-nya, koin apa aja, fundraising-nya koin apa aja. Kenapa drop hunting? Nah, ini nih, drop hunting. Kelihatan ya, masih ada kan servisnya? Langsung open mic aja ya kalau misalnya share screen-nya mati, soalnya mau lagi nge-lag di sini. Internetnya kurang bagus. Nah, ini nih. Pero tadi Anda bilang kan yang tadi ditanya yang lagi rame apa nih? Pero sekarang harus sign up ya. Enggak. Coba kita lihat ini ya. Teman-teman bisa ngeliat nih, bankernya siapa, nah udah di raise-nya berapa, 17 M kan, dolar. Teman-teman bisa cek di sini. Ini ada tutorialnya juga di sini, misalnya go to website, teman-teman harus ngapain aja nih, klik ini, terus poinnya nih, teman harus ngapain, semua ada di sini semua. Tinggal login aja, udah belum login. Lalu saya cek di ini, bankernya siapa aja nih, cek. Kalau misalnya di support Binance berarti. Bagus kalau support Binance, berarti Binance aja berani investasi di sini. Project di kripto juga nih, RYS. Nah, apa namanya, nge-funding project ini. Namanya juga ada dropnya. Kalau saya cek di sini. Siapa lagi ada yang tanya lagi.
kita wajib punya semua wallet. Aneh saranin sih punya semua wallet aja bang. Atau enggak cukup sebenarnya OKX cukup sih, cuman OKX itu nggak terlalu super Solana ya. Kan bisa sih Solana, cuman kurang enak aja gitu. Kalau ini Solana bisa, kita bisa pakai OKX wallet terus universal sih. Enak juga pakai OKX wallet. Cuma ya saran aneh punya semua aja buat jaga-jaga misalnya proyeknya di mana. Mulai dari mana dulu ya? Pertama ya teman-teman bikin wallet dulu aja deh teman-teman, yang paling gampang. Bikin walletnya dulu. Yang penting teman-teman punya walletnya dulu. Nah, saya udah punya ya. Untuk project Mira Network, garap Mira Coin bagus gak bang? Ini aneh nggak tahu nih aneh. Mira Network ini nggak garap lagi. Ya temen aneh nggak main ngasih tahu Mira Network dia garap ini, cuman ada nggak garap sini belum. Kalau untuk sekarang garap airdrop yang nggak pakai modal ada gak? Yang nggak pakai modal ya. Sebenarnya ada ya, namanya Seismic kemarin. Ada ya di sini, di sini belum ya? Oke, belum ya. Cuman itu kita harus aktif di Discord-nya nih aneh. Coba cek di X-nya ya. Seismic. Itu nggak pakai modal sih, cuman teman-teman harus effort aja gitu, bikin konten atau di Discord-nya rajin. Terusnya jadinya apa sih? Aduh, nggak ada pakai. Ini bentar ya, kita jawab satu dulu yang seismik. Nah, ini. Nah, ini nggak pakai modal nih teman-teman. Paling teman-teman join Discord-nya aja. Bikin konten-konten teman-teman kalau mau dilirik dari seismiknya. Atau enggak, sebenarnya aktif di Discord sih. Saya cek di ini aja. Ini linknya. Kita udah join Discord-nya. Follow ya. Ini yang udah lama ya loadingnya. Soalnya ini di support sama A16Z juga nih, bagus nih. Teman-teman tahu ya itu. Nah, teman-teman bisa join Discord-nya nih. Itu kalau yang sekarang aja. Oke, terus project timeline, ada bisnis modelnya ada nggak? Project timeline itu biasanya ada di Twitternya ya. Harus sering-sering baca Twitternya. Dari apa cryptocurrency, analisa apa aja, misal dari harga, banking, oke. Project yang bagus kalau dikasih potong lagi ya jelek banget internetnya di sini. Oke, lanjutin ya tadi yang cara nge-screeningnya ya, airdrop yang bagus gimana.
pertama kita cari di Twitternya ya, di follow sama siapa aja. Misalnya sama well di crypto nih, kayak ini nih contoh nih. Seismic ini di follow sama ini itu salah satu CEO-nya Solana. Dia nge-follow ini berarti ada sesuatu dalam di projectnya. Sama ini juga di follow sama Bizuko, ini salah satu well di Indonesia nih. Teman-teman boleh follow dia nih. Followernya banyak. Salah satu top di bank kedua sedunia Bizuko, orang Indonesia. Kan bisa follow. Jadi itu pertimbangan juga. Jadi pertama itu banking, kita cek banknya sama siapa, terus cek di Twitternya di follow sama siapa, terus tokenomics-nya dicek, kita community itu dapat bagiannya berapa persen, sama yang terakhir itu dicek community-nya hidup atau enggak nih teman-teman. Bisa join telenya atau Discord-nya, ternyata gak aktif nih, oh sepi nih Discord-nya, nah berarti mending tinggalin aja. Itu aja sih kalau dari screening ya. Pertanyaan apa? Facebook kedepannya di mana? Di Discord-nya. Kalian bisa join Discord-nya aja tadi yang di website-nya nih, teman-teman bisa join aja Discord-nya. Yang penting teman-teman aktif aja di Discord-nya, itu ntar ada poinnya sendiri kalau sering aktif. Boleh teman-teman yang boleh contoh dikasih, boleh coba kasih contoh airdrop yang di grup. Oke, boleh. Contoh namanya sesi bagaimana bang? Ini belum ini banget, ini belum garap juga sebenarnya sesi, cuman cek ada ya, ada. Biasanya ada yang udah ada duluan atau belum dikasih tokenomics. Biasanya akhir-akhir juga sih tokenomics gitu ya. Tengahan atau akhir-akhir. Oh, belum ada tokenomicsnya berarti. Ya, belum ada ini kayak tokenomicsnya. Belum ada tokenomics ini. Kalau kemarin sih ada ini ya, XPL kemarin ada tuh. Belum ada. Dia tokenomics juga akhir-akhir sih, maksudnya nggak awal-awal banget gitu dikasih taunya, entah pertengahan atau enggak akhir. Ini masih early banget proyeknya. Untuk resikonya jadinya apa resikonya mas? Resikonya ya waktu kalian resikonya. Misalnya teman udah garap, misalnya garap airdrop ini, misalnya teman-teman udah rajin, ternyata airdropnya nggak JP gitu, listing cuma $5 ya, itu paling resikonya waktu teman-teman aja. Itu aja sih resikonya mas. Waktu teman-teman aja sama gas fee yang teman-teman udah keluarin gitu. Misalnya teman-teman join airdrop ini tuh bayar gas fee-nya, nggak toko kan, untuk koin nggak toko. Koin apa mas maksudnya? Langsung open mic aja mas boleh. Maksudnya kalau yang tadi kan kalau airdropnya nggak pakai beli koinnya gitu loh. Kalau airdropnya tadi kan disebut airdropnya harus beli $500 atau berapa itu. Berarti kalau itu kalau itu termasuk resikonya juga kan kalau misalkan airdropnya naik yang banyak atau bahkan bisa loss, bener bisa turun nggak sih itu harganya? Nah, kalau yang beli langsung itu presale ya, presale beda. Itu kalau presale kan kita langsung beli di harga PO-nya ya. Paling ya untuk ruginya di situ. Kalau yang garap airdrop yang beneran kayak tadi yang kata Mas yang kayak seismic atau perle gitu, kita risknya ya cuman waktu aja gitu, waktu yang udah kita keluarin buat ngegarap proyeknya. Itu aja sih paling yang bikin risknya ya. Berarti risikonya minim ya? Minim. Nggak segede inilah trading. Soalnya kan airdrop ya. Paling ya waktu teman-teman aja yang nggak sayang capek juga gitu, teman-teman pasti udah garap ini, udah rajin ini, cuman ternyata nggak elik, karena juga banyak kok yang kayak gitu,
nggak satu dua itu yang tadi aneh taruh baru satu aja, sebenarnya banyak itu. Soalnya kan gara-gara kebanyakan ya kan itu banyak. Untuk lihat koin yang digarap halal atau haram itu kita harus membaca proyeknya sih Mas. Bisa proyeknya itu di bidang lending borrowing, yaitu apa sih namanya yang gimana dari banyak kita minjemin terus ntar ada bunganya, ya itu nggak boleh gitu. Kita harus membaca dulu proyeknya ini apa. Makanya kita harus balik lagi, harus riset dulu ini proyeknya apa nih, bisa tentang AI. Seismik ini halal bang? Insya Allah halal, karena udah di riset dulu sama teman-teman ini. Ini halal ya. Yang baru di sini ini halal. Seismik halal. AI kok. Sebagai upaya negara kita harus dicek sendiri, cek ekonomi seismik bagaimana bang. Nah itu belum ada. Biasanya kalau udah ada ntar ini sendiri sih, kemarin aneh ada juga ini ya, coba ya. Misalnya XPL kemarin XPL nih, data ini XPL. Oh ya, bisa pakai coin market cap juga ya teman-teman kalau buat ngecek. Kan rata-rata belum muncul juga. Kalau coin baru ya bisa ada link juga ya. Nah, tidak ya. Nolnya. Nah, nih ya teman-teman ya, lihat plasma doc-nya ada di kalau untuk ekonomisnya. Nah, ini nih. Ini ada nih. Ecosystem and growth. Ini. XPL ada nih. XPL. Kemarin ini ya. Teman-teman bisa cek aja langsung ke website XPL-nya. Atau langsung teman-teman cek white paper-nya aja, white paper project-nya gitu. Biasanya ada. Ini kayak tadi belum ada deh kalau yang misalnya public sale-nya berapa persen di 10%, berarti orang-orang yang ICO dapatnya 10%, investor 25%, tim ya tim XPL-nya gitu. Kalau ekosistem berarti community itu maksudnya ke ini, ekosistem and growth kan lumayan ya 40%. Cara teman-teman langsung buka white paper-nya aja sih. Screening-nya ya. Di mana? Di Discord. Info koin-koin yang mau CTC habis kita airdrop gimana? Biasanya di Twitternya. Saya lihat Twitter ya, kita cek lagi. Semua ada. Ternyata lupa. Plasma. Nah. Misalnya ntar ada listing di mana. Nanti XPL apa ya? Ntar ya kita cek. Biar ada bayangan. Lama ini udah kapan nih? Kita cek langsung. Nah, ini juga bisa nih, Kak. Teman-teman bisa pakai ini juga nih, ada crypto exchange listing buat di apa namanya Twitter. Bisa melihat
token-token yang bakal listing nih, kayak TRX bakal listing, ini udah bakal listing ini, terus udah listing. Ya search aja sih di sini misalkan, nah ini bisa XPL. Nah, ada kan if the Tether XPL has been listed on Binance. Nah ini September 25. XPL listing di Coinbase. Oke, ini. Kalau nggak ada ya berarti belum listing. Bisa teman-teman follow juga. Crypto listing. Buat follow. Ada pertanyaan lagi? Kalau mau nanya teman-teman bisa langsung Discord aneh ya, bisa chat di Discord. Karena ini rapiin kayaknya, ntar kita rapiin dari sama tim, kita rapiin supaya airdrop ini lebih enak kalau mau garapnya, step-stepnya juga. Bisa langsung DM Discord aneh atau DM ini aneh ya, dia aneh, ntar aneh kasih dia aneh kalau mau ada yang mau nanya-nanya boleh, ini open dia aneh. Garap airdrop di grupnya coba kita ya, cobain yang garap yang ini, garap bareng deh yang Perle tadi. Join connect wallet soalnya well atau complete test and claim base. Connect wallet di sini teman-teman. Connect wallet, subend wallet ya. Kalau teman-teman mau, ntar paling kita adain garap bareng kali ya biar asik di Discord live, garap bareng juga boleh. Teman-teman pada mau biar garapnya itu semangat lah, ada teman saya garap sendiri. Kenapa internet ada nih? Ini. Nih. Login. Nah, email masukin email aja email teman-teman. Kurang lebih gitu lah. Kalau garap ntar kita ada ininya sendiri deh, sesinya sendiri, garap bareng gitu. Ini ke PR juga kan. Ya ntar login dulu bikin akun. Kita adain sesi sendiri aja deh kalau garap bareng. Kalau lebih gitu lah, terus pakai email. Kalau ada pertanyaan boleh teman-teman langsung nanya aja.
bebas ya. Cuma mau nanya aja lah. Sudah banyak adwords-nya. Nah, nih ntar tinggal join ini bla bla bla, join ini rate conversation. Oh, educational nih ini. Tinggal videonya. Kayak gitu deh, orang video kan nggak bisa ini, nggak ikutan aja karena koin. Oh, udah biasa kayak banyak kan join pada project ini. Cuma nonton video sih ini, nonton video ntar dapat video. Udah sih. Ada sini ada. Gak aja sih. Ada apa ini? Kita pokoknya di sini. Terus sama kan bisa juga ajak yang teman-teman lain nih. Benar saya garap juga nih, ntar main dapat ini. Dari ref yang lain. Itu aja sih. Udah tidak cobaan dulu kali ya bang. Ada lagi pertanyaan dah. Ada biru-biru potensi gimana mas? Gak ada yang pasti ya. Balik lagi ke market itu gak ada yang pasti. Cuman kita udah berusaha ya semaksimal mungkin ngeriset yang bagus yang mana. Kalau masalah potensi ya insya Allah. Balik lagi gak ada yang pasti ya di market. Udah tahu ada gitu dari GitHub ya? Enggak, langsung aja mas. Bisa mas mau cari apa tadi, Phantom Wallet, Phantom Wallet extension. Nah, tinggal ini aja. Gak harus GitHub itu ribet karena tinggal ini aja. Udah tambahkan ke prompt karena udah punya, jadi nggak bisa. Tinggal cari aja Phantom Wallet extension atau OKX Wallet extension, ntar juga bisa teman-teman. Bisa ya. OKX Wallet. Oh di laptop ya. Kalau yang di mobile mending download yang tadi dulu, Mises itu wallet extension. Wih, kalau ada yang nanya lagi. Langsung jadwalin aja Nah, mas, itu sih, garap bareng mas. garap bareng ya. Sesi Jimmy kita garap bareng di Discord aja kali ya, kita garap bareng ya. Kalau mau garap Iya, kali ini nggak Discord, perlu boleh beli Discord. satu-satunya bang, enggak. Biar asik ya. Ntar deh kapan-kapan ya di Discord kita ada live garap bareng apa. Biar garapnya itu ada temen lah. Jadi kalau mau garap PL ini nggak perlu beli, enggak bang, enggak perlu. Cuman ini cost paling buat gas fee-nya doang sih. Buat ntar gas fee-nya, cuman ini nggak ada sih ini dari gas fee kok. Tadi ini cobain. Ini kan, cuman kita harus ngedian tesnya aja tadi, harus nonton oleh karena ya, susah. Edit short conversation, tanda poin, tanda poin ini. Nah, like ini tuh. Hanya tonton, ntar dapat poin baru. Gitu sih. Ini aja. Mas mau nanya itu poinnya gimana cara tukarinnya ya mas? Gimana? Poin kan nanti kan dapat poin itu setelah kita Ya, selesai betul. project. Kemudian Nah, nanti poinnya itu jadi apa? Apakah jadi koin atau jadi apa? nah itu mungkin kedepannya ntar bakal di-convert jadi koin atau kedepannya ntar ada jadi apanya. Cuman kita kumpulin poinnya dulu, bisa di-convert sih poin-poin kayak gitu.
tesnya ntar ini berarti. Tuh, ntar tinggal ikutin ini. Enjoy ntar baru dapet koin. Gitu guys. Tuh, kan. Nah, ikutin aja deh teman-teman ini. Ntar deh kita aneh ajak supaya yang lain garap bareng biar asik. Gitu ya sih teman-teman, biar gak kepanjangan ini. Kan Solana perlu sih harusnya buat doang sih. Taruh aja 2 Solana, bukan 2 Solana, sorry, $2. Cuman dalam bentuk Solana atau berapa dolar, $1 juga cukup. Itu aja. Garap bareng, jadi mau garap PL ini nggak perlu. Nggak perlu. PL ini bagusnya dihubungin sama White Abang. Solana sama Solana bagus, tapi Solana lagi, sorry. Phantom atau teman-teman bisa OKC juga bisa tadi sebenarnya. Next. Gitu aja. Guys. Udah kali ya kita cukupin dulu kali ya. Nah, pertanyaan lagi soalnya. Oke, kita cukupin dulu guys. Siapa tahu teman-teman mau beli tajil juga kan. Ya, gak ada pertanyaan lagi ya? Ntar kita next ada garap bareng aja ya, biar asik kali ya. Ini sampai lumayan dulu ya. Supaya ada teman juga kan garapnya, nggak sendiri. Oke, gitu aja begini. Thank you teman-teman ya yang udah join, yang udah memanfaatkan. Ntar insya Allah ada rekamannya kok. Ntar kita kirim rekamannya. Terima kasih Bang.